Jangan terhenti, tuaian besar menanti, siap untuk dituai. Dia bergerak bersamamu untuk menyongsong tuaian baru. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Lihatlah, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bersiap maju, jangan terhenti, tuaian besar menanti, siap untuk dituai dia. Shalom, puji nama Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, kita mau sembah Dia. Kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Dia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau satu minggu ini Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan selalu Engkau tunjukkan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan segala kemurahan yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bila kami mau mempersembahkan kehidupan kami mau membawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat hidupan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang bekerja, dan Engkau yang memberkati setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mengalir
menyertai hidupku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang hidup turun atas hidupku, urapi setiap kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali lagi dengan siap hati katakan, Rohmu yang kudus penuhi hidupku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, Mengalir kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Mari dengan siap altarmu. hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu bekerja dalam hidupku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan kepada Dia, ku buka hatiku Tuhan. Yes. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari lebih lembut lagi katakan, kau buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Mengalir kasih dan berserah kuasa-Mu Tuhan. penuh Yes. di Kemuliaan hadirat. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sorak-sorai bagi kerajaan Tuhan. Dialah yang dahsyat, ajaib dan perkasa. Haleluya. Dia dahsyat sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kita tengok kanan kiri saudara-saudara kita kasih salam. Karena hari ini adalah hari yang terbaik yang dijadikan Tuhan buat kita. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan ku beri ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, mampu aku teruskan imanku. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakku terjadi. Ku mau bersyukur. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. yes, Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Meskipun walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. sebab Roh Tuhan, yang memberi amin. penghiburan.
memuji Tuhan, amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Surga bumi menyembah Tuhan. Tuhan turunkan atmosfer surga atas hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Siapkan hidup kita memuji menyembah Tuhan, karena Allah kita Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Oh. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Di bumi seperti di surga, itu kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, Terima kasih Tuhan, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. haleluya. Karena kasih Tuhan atas hidup kita yang selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Semua katakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan Hanya dekat-Mu, Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. haleluya. Berikan
kasih Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Lebih lagi memuji Tuhan. Karena Allah kita Allah yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh kan gemetar, Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan tak tertandingi. sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Semua jemaat yang percaya katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. sungguh gemetar. Sorak kemenangan katakan tak tertandingi. Amin. Tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Jemaat katakan Sungguh dengan bertepuk tangan. Amin. Hanya Yesus. Lebih semangat katakan. Oh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. sekali lagi katakan tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari sama-sama katakan Yesus dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sorak-sorai bagi raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Oh, mengalir aliran kuasa kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk selalu mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari dengan senang hati lebih lagi, kekuatan di jiwaku hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Haleluya, haleluya. ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kepada Dia, aku mau mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan mengiringlah seumur hidupku Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam. Saya persilakan kepada Bapak menghengkang pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk mari sekali lagi saudara dengan lebih sungguh. Jadikan pagi ini pagi komitmen saudara dengan Tuhan, mengiringmu Tuhan. Seumur hidupku, ini janji kami, ini komitmen kami Tuhan, ini tekad kami di hadapan-Mu. Kami mau terus setia kepadamu, kami mau terus mengiring-Mu seumur hidup kami. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadikan bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, selalu memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari yang mau tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa setiap apa yang menjadi rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami tahu Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, bahkan mengurapi kami untuk kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, penuh antusiasme, dan bahkan juga kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman Tuhan yang boleh ditaburkan biar jatuh di tanah hati yang baik, sehingga bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup kami, sehingga kami terus boleh mengiring Engkau sampai seumur hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersukacita dan percaya katakan sama-sama dengan saya, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini bisa bareng-bareng ibadah di tempat ini. Ya, saya sebenarnya tidak asing dengan tempat ini, dengan keluarga Pak Harun, Pak Yusak dan seterusnya, dan yang sekarang Pak Franky. Luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan yang baik. Amin. Saudara, tentu semua
Kehidupan ini tidak jalan secara kebetulan begitu saja ya. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan bagi setiap kita, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, kita sebetulnya sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Setelah pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang sederhana saja sebetulnya, tapi ini perlu effort, perlu usaha, perlu pengertian yang sepenuhnya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil menyelesaikan. Bukan hanya berhasil mengetahui, mengenal, tapi tidak bisa melakukan apalagi menyelesaikan. Karena yang paling penting bukan mengawali, tapi akhir di semua itu. Katakan amin. Ya, jadi saya kasih judul ketaatan seumur hidup, saudara ya. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Saya hanya terima tema ini dari gembala saudara. Jadi saya ambil juga ayat-ayat ini dan menjadi perenungan saya secara khusus dan saya diberkati sekali melalui ayat-ayat ini. Saya mengoperasikan sendiri atau? Oke, baik, terima kasih. Jadi, mana nih? Sana ya. Oke, ayatnya saya kira sudah jadi ayat tema bulan ini ya. Jadi saudara mestinya sudah hafal, ini setiap minggu mungkin dibacakan. Oke, Kisah Para Rasul 13:22 bilang begini. Setelah Saul disingkirkan, Daud atau Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya adalah yang ke-36. Oke, sorry. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Setelah kita tahu akhir hidup Daud adalah suatu akhir hidup yang luar biasa. Ya, saya tunjukkan bersama satu Tawarikh 29 ayat 26, 28, demikian saya bacakan buat saudara. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Dan di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, tua sekali ya. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saudara. Tentu ini ending yang juga kita rindu, saudara ya. Usia tua, mati mulia, kaya lagi. Dan anaknya bisa melanjutkan legasinya. Saudara, ini keberhasilan seorang orang tua ya, atau seorang Daud yang luar biasa. Lalu supaya berhasil seperti itu ternyata tidak mudah. 40 tahun tadi dikatakan Daud memerintah sebagai raja dengan segala macam problematikanya. Saudara ya, jangan bayangkan raja itu enak duduk-duduk di singgasana menikmati hal-hal yang baik saja. Tidak, saudara bisa pelajari bagaimana perjalanan 40 tahun memerintah Israel. Daud bukan pribadi yang mengalami hal-hal yang enak-enak saja. Banyak pergumulannya, banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Tapi ternyata itu justru menjadi satu apresiasi yang diberikan Tuhan kepada Daud. Bahwa Daud dikatakan seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya, pada masa hidupnya. Apakah Daud gak pernah salah? Enggak, banyak sekali kesalahannya. Banyak sekali kegagalannya. Tapi aneh ya, Tuhan tadi bilang di ayat yang 22 bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala, katakan dengan saya segala. Segala artinya semua kehendakku. Aneh ya. Apakah kehendak Tuhan Daud juga berzina? Daud berzina. Daud membunuh Uria. Apakah itu termasuk kehendak Tuhan? Tentu bukan. Tapi bagaimana Daud meresponi, bagaimana Daud menanggapi kejatuhannya itu dengan sikap hati yang begitu mudah bertobat.
ketaatan seumur hidup memang bukan suatu hal yang mudah. Mungkin kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini. Termasuk saya yang mengkhotbahkan ini. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita bisa buat dalam hal menjaga ketaatan kita. Khususnya hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang sering kita abaikan. Masa segitu aja Tuhan marah? Gak apa-apa deh, dosa-dosa kecil kan gak apa-apa. Ini juga aku lakukan demi keluargaku misalnya. Oh demi pelayanan ini, demi hal-hal yang baik. Kita gak taat. Ya, jadi hal ini tentu bukan suatu yang sederhana tentu bagi ini. Tapi saya berharap kita boleh belajar, saudara. Karena kalau yang sederhana, yang gampang-gampang itu, ya sebetulnya Yesus gak perlu mati buat kita. Katakan amin. Kalau kita saja bisa melakukan semuanya dengan mudah, ya gak ada harga yang mahal yang saudara dan saya sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Ya, nah saudara, keteladanan hidup Daud merupakan perjalanan ketaatan yang sangat berharga untuk kita pelajari. Ya. Dan saya percaya ini satu hal yang sangat penting kita perhatikan baik-baik. Ya. Gembala saudara memilih tema ini bukan sembarangan. Bukan dengan motivasi-motivasi yang apa, tapi tentu saya percaya supaya saudara dan semua kita yang di tempat ini bisa menjadi orang yang taat. Bahkan lebih baik dari Daud. Katakan amin. Bisa gak ya kita lebih baik dari Daud? Bisa. Kenapa? Ya kan udah ditunjukkan ini kejatuhan Daud di sini. Saudara sudah dibaca, sudah baca, ngerti. Daud jatuh di situ, ya jangan saudara coba-coba, nggak apa-apa. Ya, kalau Daud aja jatuh, ya aku kalau jatuh ya lumrah lah. Daud kan tokoh Alkitab. Kalau saya jatuh ya lumrah. Jangan begitu berpikirnya. Kalau Daud jatuh di situ, artinya saudara dan saya punya potensi yang sama untuk jatuh di situ. Makanya hati-hati, katakan amin. Jangan coba-coba saudara, kemudian nggak apa-apa, jangan. Kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Dalam arti kata bukan mencari-cari kesalahan. Tapi Alkitab menulis dengan begitu terbuka setiap kejatuhan, kegagalan orang-orang pilihan Tuhan. Itu artinya supaya saudara dan saya jangan jatuh di tempat yang sama. Katakan amin. Itu namanya orang belajar cerdas. Jangan nunggu kejatuhan kita baru belajar. Itu juga baik, tapi seringkali harganya sangat mahal. Lebih baik belajar dengan cerdas, orang jatuh dipelajari kesalahannya, jangan kita berbuat salah yang sama. Katakan amin, bilang kiri kanan kamu, setuju ya? Setuju ya? Cara belajar begitu ya? Nah, ketaatan yang konsisten, nah ini ya, dan seumur hidup. Ya, itu merupakan satu perjalanan menuju satu pencapaian atau penggenapan tujuan-tujuan Tuhan yang tertinggi. Saya minta dibantu dari belakang saya, supaya saya bisa fokus. Ya. Tujuan Tuhan yang tertinggi, saudara. Saudara kepingin tidak dengar suara begini pada saat kita ketemu Tuhan? Hai sabaslah hambaku yang setia. Baiklah perbuatanmu, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pengen enggak? Pengen saudara. Nah itu ada kesempatan untuk itu. Saudara mulai bisa membayangkan hari ini karena orang yang memiliki visi itu ya visinya bukan cuma visi di dunia ini. Tapi sampai pada kekekalan, katakan amin. Yesus mati buat kita supaya kita punya visi kekekalan saudara. Dan Tuhan bukakan visi kekekalan itu buat kita. Jangan sampai kita nggak punya visi, taunya kita pokoknya kerja untuk Tuhan. Satu kali ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini, Tuhan ini aku hambamu yang setia, aku ngusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku melayani demi namamu. Tapi Tuhan bilang gini, hei aku tidak sekali-kali mengenal engkau, hanyalah dari hadapanku pembuat kejahatan. Waduh itu menakutkan sekali saudara. Jangan bilang kiri kananmu, jangan yang itu. Lebih baik yang pertama tadi. Amin. Saudara, harus seperti saudara bisa membayangkan. Perjalanan kekristenan kita jangan hanya, pokoknya ngelundung aja. Mengalir aja. Sesuatu yang mengalir itu nggak punya bobot, betul ya? Mau lihat dikali-kali banyak saudara.
Nggak ada bobotnya. Makanya jangan suka ngalir. Saudara dan saya diberi akal budi, diberi iman, pengharapan, diberi kasih. Yang terutama adalah kasih. Saudara. Itu supaya saudara hidupmu dan hidup saya punya bobot. Artinya punya tujuan yang jelas, langkah-langkah yang jelas untuk menyongsong hari depan kita yang lebih baik. Katakan amin. Nah saudara, lalu bagaimana caranya? Ya cepat saja saya mau ungkapkan ada 4 hal yang barangkali perlu bisa dipelajari dan saudara bisa temukan hal-hal yang lain. Ya, membangun ketaatan seumur hidup yang pertama adalah semua dimulai dari kesadaran dulu. Seringkali kita ini belum ngerti langsung mau melakukan sesuatu. Nah pada saat kebentur-bentur kecewa. Kebentur-bentur marah sama Tuhan. Jadi semua itu harus dimulai dari satu kesadaran. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa ketaatan seumur hidup menjadi begitu penting? Dan itu yang perlu menjadi satu. Karena semua itu ada di sini kita, saudara. Surga dunia itu ada di sini kita sebetulnya. Di dalam pola pikir kita yang harus diperbarui. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh apa? Pembaruan akal budimu. Cara berpikirmu harus berubah. Metanoia, pertobatan itu adalah cara berpikir yang berubah. Ya, jadi dimulai dari situ. Makanya saya sebut dengan sadari dulu bahwa Tuhan sendiri bukan yang lain telah memilih dan memanggil kita dari semula. Bahkan sebelum saudara dan saya jadi, dia sudah memikirkan kita. Dia sudah tahu kita. Dia sudah punya rencana buat kita. Artinya hidup kita ini sangat istimewa. Bukan hanya kebetulan, accident gitu ya. Bukan karena kecelakaan, bukan hanya sekedar ya sesuatu yang lumrah. Enggak. Mazmur 139 menuliskan itu jelas bahwa kejadianku itu ajaib. Katakan amin. Artinya betul-betul Tuhan itu punya sesuatu yang sangat spesial. Dan dia memanggil kita, memilih kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan cuma sekedar kita tahu ya pokoknya uripku memang kayak gini. Ya kayak gini lah lumayan dibandingkan itu. Bukan lumayan tapi berharga. Dari mulut Tuhan sendiri bilang, kamu ini berharga dan mulia di pemandanganku. Katakan amin. Kenapa? Karena aku mencintai engkau. Jadi ini sangat luar biasa sekali saudara ya. Tadi dikatakan aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Jadi ini gak main-main, gak kebetulan ujuk-ujuk. Tiba-tiba Tuhan dapat ide, wah ini Daud bagus nih. Oke deh, boleh aku pilih deh. Enggak ada yang gitu saudara ya. Paulus juga saya kira juga contoh yang baik. Kapan dia dijamah oleh Tuhan? Waktu saat dia berjalan ke Damsyik. Pada saat dia mau apa? Mau tangkapin orang-orang percaya. Mau penjarakan orang-orang percaya. Mau aniaya orang-orang percaya. Di situ Tuhan Yesus menemui dia. Dan dia bertobat, berubah. Dan Tuhan bilang, aku memang sudah pilih dia. Untuk melakukan tugas-tugas yang khusus. Ya. Saudara, ayatnya di Yohanes 15:16 bilang begini, bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Nah, itu pakai firman Allah yang hidup ya versinya ya. Aku menugaskan lagi, ada penugasan. Tuhan enggak asal ya sudah, oke lah aku pilih kamu. Mau apa terserah kamu deh. Enggak gitu. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik. Supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku ia akan memberikan kepadamu. Asik ya. Janji Tuhan memberi penugasan supaya engkau melihat perbuatan-perbuatan besar dari Bapakmu. Katakan amin. Supaya engkau bisa mengerti jalan-jalan apa yang ada dalam pikiran Bapakmu. Oh itu rahasia yang mungkin malaikat-malaikat juga kepingin ngerti. Nabi-nabi zaman dulu kepingin ngerti. Kok Isa orang Kristen hari ini tuh enak ya. Menyembah Tuhan ya seperti kayak ala kadarnya. Sementara mungkin banyak orang-orang dulu kalau nyembah Tuhan tuh
gila-gilaan sudah. Tapi sepertinya kita ini lebih diperkenan. Makanya itu yang menjadi satu misteri buat nabi-nabi zaman dulu tuh. Pingin ngerti pekerjaan roh hari-hari ini. Bahkan mungkin malaikat pun juga nggak bisa mengerti. Tuhan, bukankah kami ini menyembah Engkau di surga itu siang malam dengan begitu luar biasa. Tapi kenapa Engkau masih mengatakan, aku mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Ayat itu masih tertulis. Kenapa? Karena saudara dan saya cara menyembahnya beda. Di surga nggak ada masalah. Saudara punya masalah nggak? Punya? Berat nggak? Kalau enteng Pak masalahku ya, berat Pak. Nah tapi engkau masih mau datang, masih mau angkat tangan menyembah, memuji Tuhan. Itu yang di surga nggak ada, katakan amin. Nggak ada yang model begitu. Makanya nyembah yang sungguh-sungguh saudara, karena penyembahanmu itu dinanti-nantikan. Dirindukan oleh Bapa, tapi juga sebetulnya tadi malaikat-malaikat juga ingin belajar dari saudara. Makanya jangan heran kalau tempat-tempat kursi-kursi kosong itu, yang duduk di malaikat itu, pengen lihat saudara nyembah itu kayak apa. Amin. Masuk akal? Iya. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan cuma sekedar baru nyanyi, baru memuji, nanti aja udah firman baru datang. Itu enggak, tapi enggak ada di sini saya lihat. Itu di Salatiga banyak. Ya toh, di sini enggak ada. Benar sudah serius. Ibadah kita ini bukan kita yang inginkan, bukan Pak Pendetanya yang inginkan, bukan hamba-hamba tuannya yang sudah mempersiapkan diri, bukan. Tapi ini keinginan dari Bapa kita. Katakan amin. Yang memilih saudara dan saya untuk datang ke tempat ini menyembah Dia. Itu panggilan istimewa, itu undangan istimewa. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita ke gereja, bukan. Bukan juga kita sekedar melakukan sesuatu yang sepertinya ya biasalah orang Kristen ya berdoa itu ya biasalah ya baca Alkitab itu biasa. Enggak. Itu karena perkenanan Tuhan yang sudah memilih memanggil saudara, bahkan menetapkan saudara. Bahkan saudara mungkin hari ini kok bisa ya aku jadi orang Kristen ya. Kok bisa ya aku jadi pendeta? Saya juga masih bertanya loh Pak. Saya gak ada kepinginan belas babar pisan saudara. Di pikiran saya itu gak pernah ada, wah besok aku kalau udah umur sekian mau jadi pendeta. Enggak, saudara. Papi mami saya itu gak pernah ngomong gini. Sana kamu ikut pelayanan ke gereja gitu loh. Sana berdoa. Di telinga saya itu gak pernah. Saudara tahu berarti ya, keluarga saya seperti apa, orang tua saya. Sangat sekuler banget. Pikirannya, kono golek duit. Cuma pikirannya itu saudara. Waktu sampai jadi orang miskin gitu, kira-kira gitu. Pikiran cuma itu. Nggak ada pikiran ke gereja. Ikut sekolah minggu saya juga nggak pernah ikut sekolah minggu loh. Ngerasain sekolah minggu saya nggak pernah loh. Bener. Waduh. Jadi kalau suruh ngajar sekolah minggu, no. Jadi kalau saya bisa jadi seperti ini, saya tahu betul. Bukan teman-teman saya dulu, ada beberapa teman-temannya dekat saya, wah ini potongannya sudah kayak pendeta ini. Karena begitu, guyon. Panggilin pendeta, Pak didoain supaya jadi pendeta Pak. Pendetanya yang nganut aja, di dalam nama Yesus kamu akan jadi pendeta. Ngawur toh, saya ngomong enggak. Saya enggak ingin jadi pendeta, saya enggak punya bayangan sama sekali jadi pendeta kayak apa. Suruh. Itu. Tapi satu kali tadi malam saya cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang saya enggak kenal sama sekali tiba-tiba mendoakan saya. Dan itu memang doa saya, Tuhan aku tuh kepingin ngerti panggilanku tuh apa. Kemana engkau ingin menuntun aku. Gimana sih masa depanku. Gitu. Itu betul-betul menjadi satu teriakan dari hati saya. Kenapa? Karena saya bisnis gagal saudara. Mau buka toko ini. Besok mau buka toko emas ini saya. Toko emas waktu itu ya. Karena keluarga saya toko emas semua ya. Jadi ya tahunnya cuma itu. Dari SD, SMP khususnya, setiap libur itu kakak saya, mami saya sudah langsung daftar, kamu ngerewangi kami ya, hari ini di jadwal saudara. Jadi jadwal saya bukan jadwal pelayanan, jadwal buka toko saudara. Jadi saya pikir di sini saya pokoknya buka toko, pokoknya dagang, bisnis, nggak ada pikiran lain.
benar saya mau buka toko hari ini. Kemarin malam saya masuk rumah sakit, saudara. Wah, saya marah sama Tuhan sebetulnya. Tuhan, ini apa-apaan? Aku ini mau kerja. Aku mau benar-benar hidup sing bener supaya aku bisa menghidupi keluarga aku. Kok masalah aku jadi masalah seperti ini? Malah keluar duit lagi, walaupun yang bayarin mertua saya, saudara, itu harinya. Bayarin rumah sakitnya itu mertua saya. Saya belum bisa dapat penghasilan sudah keluar. Ya, kira-kira mertua saya emang baik orang, saudara. Apalagi istri saya, wah, luar biasa. Dari orang tua yang baik, anaknya jadi baik gitu ya. Nah, saudara, saya kecewa dan mulai mikir lagi mau bisnis apa. Semua gagal, saudara. Belum sempat buka, ada masalah. Mau buka, ada masalah, saudara. Jadi saya pikir, wah, aku ini orang gagal betul. Tapi sekarang saya mau beritahu, pagi hari ini saya ngomong, saya bukan orang gagal. Saya orang berhasil, saudara. Kenapa saya bisa mengerti panggilan Tuhan dan saya ngerjain panggilan Tuhan. Dan Tuhan betul-betul memperlengkapkan semuanya. Katakan amin. Saya gak pernah nyesel, saudara. Gak jadi bisnismen rapopo. Tapi bukan berarti semua saudara, wah aku tak jadi pendeta semua Pak. Jangan nanti Pak Rengki bingung nanti. Ya, gak apa-apa, saudara. Makanya panggilan saudara jelas. Anak-anak saya 2 cewek-cewek, saudara. Panggilannya ke bisnis, saudara. Dulu saya pikir kalau saya jadi pendeta, anak-anak saya semuanya harus jadi pendeta kan gitu ya. Tapi dalam perjalanan kami menyadari saya dipanggil, Tuhan memanggil saya melayani sudah 38 tahun usia. Saya nggak bisa paksa anak-anak saya. Saya doakan mereka kalau mereka mau jadi pendeta kayak Papa ya Rapopo. Tapi 2 cewek saya nggak ada yang mau jadi pendeta. Mereka businessman full tulen, saudara. Tapi enggak apa-apa, saya bilang, wah Ropo kowe diberkati, yang penting aja lali perpuluhanmu. Enggak sih, pokoknya saya doain. Jadi panggilan-panggilan terserah. Anak saya yang laki justru bukan masuk ke pelayanan juga, dia malah masuk ke dunia alam. Dia bilang, Pak besok aku mau kerja di kayak park rangers gitu, apa sih namanya itu. Yang memperhatikan soal lingkungan. Dan dia ngomong, Pak aku ketemu Tuhan yang besar. Memang dari Alkitab, tapi yang nyata real itu justru di dunia alam, saudara. Ya saya bilang, kenapa apa? Tak doain, diberkati kamu. Dipakai Tuhan kamu. Yang penting kamu tahu panggilan. Dan kemana Tuhan pilih kamu. Jangan disia-siakan. Dan itu yang menjadi kebahagiaan kita sebetulnya. Saat setiap kita bisa melihat panggilan-panggilan yang Tuhan tetapkan bagi anak-anak kita. Tentu juga dimulai dari diri kita. Katakan amin. Jadi saya berharap Bapak Ibu jangan cuma duduk manis di tempat ini. Cari panggilan Tuhan untuk buat setiap kita. Ya. Dan mulai kerjakan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Ya. Oke, yang kedua, sadari bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia bukan panggil secara rombongan, asal-asal gitu enggak. Secara massal gitu enggak. Dia panggil saudara dengan namamu. Hey Bambang Engki, come to me. I know you, aku kenal kamu. Ini waktunya kamu melayani. Itu real, saudara. Tahun 90 saya masih jadi anggota gereja Protestan ya, saya nggak sebut gerejanya lah saudara. Saya dapat mimpi saudara. Mimpinya itu lihat rumah kami jadi gereja. Saya tanya, loh ini apa tuh Tuhan? Kok jadi gereja? Gereja apa? Dan saya ngelihat secara jelas saudara, itu nama gerejanya. Yang saat itu belum ada. Yang hari ini gereja itu yang sedang saya layani. Tahun 90 saya masih bukan anggota gereja, belum ada gerejanya sudah. Jadi saya tahu bahwa dia memang sudah kenal saya. Begitu jauh sebelum saya juga ngerti. Makanya saudara ini penting sekali ya. Dikatakan tadi, aku telah mendapatkan Daud seorang yang berkenan di hadapanku. Ini sesuatu yang Tuhan kenali. Daud dikenal itu luar dalamnya oleh Tuhan. Luarnya memang buat banyak kesalahan, tapi dalam hatinya, wah Daud itu mantap. Dikatakan hatinya dekat dengan hatiku. Hatinya itu melekat.
nyatu dengan hatiku. Bahwa hal yang lainnya bisa salah, tapi hatinya melekat denganku. Daud waktu di Siklak, saudara kita tahu kisah Siklak ya. Bagaimana Daud di keluarganya, kekayaan semuanya dijarah oleh orang Amalek. 600 pengikutnya sedih. Kemudian mulai menuduh Daud, ini gara-gara kamu Daud, keluarga kami juga dijarah oleh musuh. Mereka ambil batu, saudara. Mau lempar batu, itu Daud. Padahal dia pemimpinnya. Mereka sudah semua mata gelap, pengikutnya sudah mata gelap. Pokoknya yang ini gara-gara Daud. Gara-gara Daud yang membuat kami, seluruh keluarga kami, kekayaan kami semuanya habis. Daud tinggal sendirian. Tapi dia tahu kemana alamat yang tepat. Dia lari kepada Tuhan, dia pakai effort, dia kemudian mencari Tuhan. Dan doanya enggak, Tuhan kenapa kau izinkan? Bukankah engkau Tuhan yang melindungi? Enggak. Tuhan, aku kejar enggak dia, mereka? Aku bisa nyelamatin mereka enggak? Tuhan langsung bilang, bisa, kejar mereka. Oh mantap saudara ya. Itu orang yang Daud kenal hati Tuhan, Tuhan juga kenal hati Daud. Jadi enggak basa-basi, enggak muter-muter gitu, to the point langsung. Dan Daud tahu, oke kejar, langsung dikejar saudara. Dan dalam waktu yang singkat semua bisa dikembalikan. Selamat semuanya, tidak kekurangan apapun juga. Bahkan Daud hanya dapat kelebihan. Jarahan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan kenal semua kebutuhanmu. Tuhan kenal kesedihanmu. Tuhan kenal kekecewaan hatimu. Tuhan kenal dan dia ingin memulihkan semuanya menjadi pribadi yang lebih baik. Percaya katakan amin. Itu yang Tuhan mau lakukan setiap waktu dalam hidup saudara dan saya. Setiap kali kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Ya, kita setia di dalam ketaatan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan semakin buat kita semakin baik dan semakin baik. Semakin indah, semakin luar biasa. Katakan amin. Ya, yang ketiga saudara ya. Yang ketiga adalah bersadari bahwa Tuhan mempunyai kehendak yang harus digenapi. Tuhan sudah berfirman, itu harus digenapi. Nggak ada perkataan Tuhan perkataan yang kosong. Setiap apa yang diucapkan Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Dikatakan bahkan dengan segera dan sempurna di mana? Di bumi ini. Di dalam kitab Roma. Semua kehendak Tuhan. Makanya kalau saudara pegang kehendak Tuhan itu paling enak. Karena pasti digenapi. Katakan amin. Tapi saudara juga jangan ngontrol Tuhan. Loh mana Tuhan katanya pasti sekarang dong. Loh enggak bisa, itu karep-karep dia. Caranya gimana? Terserah dia, katakan amin. Kenapa? Ya dia yang lebih tahu dari kita. Jadi kita harus percaya di situ. Jangan coba ngatur-ngatur Tuhan gitu loh. Banyak orang Kristen pengen ngatur Tuhan. Dengan doa-doanya, dengan puasanya, dengan macam-macam tindakan-tindakan rohaninya. Sepertinya Tuhan bisa kita atur menurut selera kita. Nggak bisa, saudara. Jangan pernah. Kita pasti akan kecewa. Dulu saya yang pernah ngalami kayak gitu juga. Saya lakukan juga hal seperti itu. Karena diajarinya begitu, saudara. Paketnya begitu, modelnya. Jadi kalau berdoa sama Tuhan. Satu, harus dengan iman. Iya, tapi iman yang seperti apa? Itu yang perlu dijelasin dulu. Kalau iman itu ngotot. Maksa itu bukan iman. Ya, itu rampok. Itu ketidaktaatan bahkan. Kita lihat bagaimana Saul, saudara. Bedakan Saul dengan Daud. Saul itu kurangnya apa? Diurapi. Gagah orangnya. Perkasa orangnya hebat. Semua rakyat langsung mengakui, wah ini dia pemimpin kita. Tapi pada saat lihat Daud, ya caci cilik, waduh imut-imut, aduh jadi raja, waduh meragukan. Tapi pada saat lihat Saul, secara manusia, yes ini orangnya. Diurapi Tuhan lagi, orangnya apa? Tapi hatinya gak berubah. Hatinya sangat mengecewakan Tuhan. Dia terus berontak sama Tuhan terus. Pada saat diingetin, ngeles terus saudara. Gak mau bertobat. Selalu aja ada yang disalahkan, ini gara-gara itu, gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara.
Pokoknya aku benar. Dan waktu dia mau bunuh Daud pun dia merasa benar. Dan kita tahu air hidupnya. Ya, banyak saudara, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan hamba-hamba Tuhan yang tragis hidup di akhir hidupnya. Nah tentu kita jangan sampai mengalami. Jangan sampai juga gini ya, seringkali, lah yo pendeta kok iso ngono, hamba Tuhan kok bisa. Loh, kalau dia bisa begitu, hati-hati dengan hidup kita. Katakan amin. Jangan kita ini kayak apa, sepertinya menghakimi atau apa, jangan, justru dipelajari. Alkitab juga pelajarilah air hidup mereka. Kalau salah jangan turuti kelakuan mereka tapi ikuti pengajaran. Artinya firman Tuhan yang dibagikan. Ada banyak ayat firman Tuhan ya. Nah setelah sadari bahwa Tuhan punya kehendak yang harus digenapi. Ya, Alkitab kita ini adalah ribuan kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen mana sih Pak kehendak Tuhan buat saya? Ya bacalah Alkitab. Saudara harus punya relationship dengan Alkitabmu secara lebih mendalam. Memang tidak selalu Tuhan bilang, ini aku anakku, aku mau bicara sama kamu. Kamu gitu malah kita ketakutan saudara ya. Tapi Tuhan tuh bicara melalui impresi kita, melalui pengalaman kita, melalui banyak cara orang negur kita, ingetin kita, anak kita, mungkin gembala kita, atau banyak orang di sekitar kita, situasi yang ada. Itu bisa mengingatkan kita, mendorong, membuat langkah-langkah kita jadi lebih terarah, terfokus pada hal yang sesuai dengan kehendaknya yang harus digenapi. Jadi kehendak Tuhan itu bukan ya untung-untungan deh. Kalau kita pas taat ya dapat, kalau enggak. Enggak ada modal gitu. Ya di atas ya, katakan amin. Tuhan akan kerjakan saudara. Ya, kalau umatnya diperintahkan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya Tuhan juga akan begitu juga. Apa yang sudah keluar dari mulutku, aku akan lakukan dengan segera. Segeranya itu bukan, segera 5 menit lagi. Bukan, itu segeranya Tuhan. Katakan amin. Itu jam panitia saudara. Kayak kebaktian ini ya Pak ya. Ada jam panitia, ada jam pendeta. Jadi nanti saya khotbah 2 jam gitu saudara. Enggak. Ya, saudara ada waktu Tuhan. Nah, itu waktu Tuhan, ada puji aja. Waktu Tuhan itulah yang saudara dan saya harus pegang. Semua ada waktunya ya. Dikatakan saudara ayat yang keempat sekarang ini ya. Sadari yang terakhir ya. Sadari bahwa Tuhan memberi waktu untuk kita. Jangan saudara, nanti masih jauh, masih bisa, aku masih muda, aku mau seneng-seneng. Masih banyak waktu lah nanti. No. Ada waktunya, semua itu ada batasnya. Ya. Dikatakan tadi sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat. Mangkat itu bukan berangkat ya, mangkat itu hanya meninggal. Ada batas limitnya, waktu itu ada limitnya untuk kita. Makanya saudara jangan sia-siakan, time is money, no, time is your life. Waktu adalah hidupmu. Kalau engkau sia-siakan hidupmu, waktumu, kamu menyia-nyiakan hidupmu. Satu harimu yang kemarin hilang, sudah nggak bisa lagi engkau dapatkan. Mau dengan cara apapun juga, mau sehebat dan berkuasa apapun juga, kamu nggak bisa balik lagi waktu yang kemarin, nggak bisa. Waktu itu jalan terus, saudara, seperti aliran air yang terus jalan. Dan betapa kita banyak kehilangan waktu karena waktu yang kita kerjakan hanya untuk hal yang mungkin tidak terlalu berguna. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau hari ini, saudara dengar baik-baik, jangan besok deh, oke besok aku mau. Nanti minggu depan deh, tunggu konfirmasi atau apa ya. Ya saudara, ada firman Tuhan bilang Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup manusia atau kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Saudara jangan pakai patokan ini. Aku kan masih 50, masih muda lah. Nantilah gampang kan sudah 70 atau 60 sekian lah, itulah waktu saya untuk benar-benar cari kehendak Tuhan. Tentu bukan begitu cara berpikirnya. Ya, saya ditanya apa sih Pak yang membuat, ya saya kalau bisa saya balik lagi ke sana. Saya kepingin dari sejak anak-anak saya melayani Tuhan. Betapa asiknya melayani Tuhan. Betapa indahnya kita bisa
ada di dalam jalan-jalan Tuhan, tadi mengiring Tuhan seumur hidupku. Saudara, tapi kalau sudah kelewat ya sudah, enggak apa-apa. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahkan it's okay. Bahkan kalaupun masih ada satu sisa, satu hari pun itu baik, kita bisa kerjakan. Ibrani 4:7 mengatakan sebab itu ia menetapkan pula satu hari. Yaitu apa? Hari ini. Today is our day, our time. Hari ini adalah waktu kita, besok siapa yang tahu? Tidak ada, besok itu tidak ada sebetulnya. Ya, saudara belanja di satu warung. Dan warung itu menulis satu tulisan promosi bagus sekali. Hari ini bayar. Besok gratis, gitu ya. Tahu dah? Nah, kira-kira ada gratis gak? Nggak ada. Wah, saudara, wah puji Tuhan. Besok pas ulang tahunku. Ya, aku mau ajak seluruh keluargaku, seluruh teman-temanku mampir ke warung itu. Mungkin warung makan ya. Besok gratis. Nggak popo hari ini bayar cuma aku tahu sak mangkok misalnya. Besok 100 mangkok saya ajak semua temanku. Dan betul saudara, besok bawa satu truk saudara. Sak RT dibawa ke HP. Ayo makan, silakan, ayo bebas kamu sak kenyang-kenyangnya. Di sini warung ini, rumah makan ini, nulis hari ini bayar, besok gratis kan gitu. Nah, saudara waktu mau pulang, sudah makan semua puas pulang. Oke pulang sudah, kita gratis kok. Pemiliknya rumah makan akan tanya, mas, bentar ini siapa yang bayar? Loh Pak, kok bayar gimana? Kan gratis hari ini. Loh Seto, baca lagi pengumumannya. Hari ini, bayar. Besok, ada enggak besok? Ada enggak gratisan ya? Enggak ada. Ya, jadi please, kalau ada hari ini, pakai hari ini 24 jam, cukup. Masih ingat penjahat di sebelah Yesus? Dia nggak ada 24 jam. Tapi dia ingat, Yesus, ingat aku kalau kamu datang sebagai raja. Saat itu juga langsung, hari ini juga, jam ini juga, kamu bersama-sama aku di Firdaus. Tapi yang satu saudara, ngomong gini, hei, wah tanya kamu Mesias, turun dong selamatkan dirimu, selamatkan kami. Yesus nanggapi enggak? Yesus diem aja. Yesus enggak, mau bukti. Enggak ada ayat yang ada di situ. Yesus diem aja, pura-pura enggak dengar. Tapi pada satu orang yang ngomong dengan rendah hati. Orang yang enggak buat salah apa-apa. Aku tahu orang ini orang yang luar biasa. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Itu doanya, doa pertobatannya sangat tidak apa ya. Kan seringkali ayo saya tuntun, terima Tuhan Yesus ya, dituntun doanya, aku berdosa, ampuni aku Tuhan, aku terima engkau sebagai Tuhan. Enggak ada lagi, doanya cuman ingat aku ya Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Yesus langsung menanggapi, yes hari ini juga kamu sama-sama aku. Wow, ada kesempatan anugerah yang besar. Katakan amin. Kapan? Hari ini, hari ini. Pagi ini juga, bagi saudara yang rindu, saudara Tuhan pakai hidupku lah. Aku mau. Ya, mungkin macam-macam, wah aku udah capek dengan hidup, enggak apa-apa. Datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan pakai hidupmu lebih lagi. Katakan amin. Tapi kalau pun kau datang dengan segala macam yang kelimpahanmu, puji Tuhan juga. Tuhan selama ini aku sudah diberkati luar biasa. Aku enggak pernah kekurangan. Ini waktunya aku benar-benar menyerahkan hidupku untuk mempermuliakan namamu. Itu juga bagus. Katakan amin. Ayo bangkit berdiri sama-sama saudara. Yuk. Yang saya tahu melayani Tuhan tidak ada yang rugi sama sekali. Tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada ruginya sama sekali. Ya tentu kita bukan soal untung rugi ya. Tapi saya melihat betul ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Berdiri teguh, jangan goyah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang sepenuhnya untuk Tuhan. Karena seluruh jerih lelahmu tidak ada satupun yang sia-sia. Katakan amin. Tapi kalau engkau kerja dengan dunia, saudara, kerja untuk dunia, untuk dirimu sendiri, banyak yang sia-sia, saudara. Banyak yang ujungnya melelahkan, mengecewakan, dan membuat hidup ini rasanya begitu berat. Tapi kalau kita memilih Tuhan pakai hidupku,
Saudara akan lihat bahwa seluruh jerih lelahmu sekecil apapun, bahkan satu tetes keringatmu itu ya, itu nggak ada yang sia-sia. Amin. Ayo pagi hari ini, kalau saudara mau dan mau meresponi panggilan ini, angkat tangan di tempat saudara masing-masing saja. Ya, angkat tangan. Katakan, Tuhan pakai aku. Lebih lagi di hari yang akan datang. Apapun keadaanku, ya. Apapun situasi hatiku, aku nggak mau sia-siakan waktu-waktuku yang ada. Angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Jangan malu saudara. Ini pilihan yang saya percaya Tuhan akan sangat hargai. Saat engkau mengatakan, pakailah aku, utuslah aku Tuhan. Jadikan hidupku semakin indah di pemandanganmu. Aku mau berjalan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan aku mau taat seumur hidupku. Kalau itu orangnya, saudara orangnya, angkat tangan di tempat saudara masing-masing. Ora basyakara bakara basyikiri didididididi. Ora basyara lalamu ya lalamase. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya bukan hanya sekedar tangan yang terangkat secara formalitas, tapi hati mereka. Hati mereka memahami, pikiran mereka mengerti bahwa mengiring Yesus, mengikut Yesus, mentaati Yesus itu pasti lebih baik daripada hal-hal yang lain. Mengiring Yesus itu pasti lebih memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati semua keadaan yang sesulit apapun juga. Kami tahu Tuhan, bahwa setiap apa yang Kau sudah perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, buat hati yang terangkat, tangan yang terangkat kepadamu, kerinduan-kerinduan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Ini hari yang baik. Amin. Untuk mereka mengalami penggenapan-penggenapannya. Mereka tidak tunda-tunda lagi apa yang sudah Tuhan bicara pada mereka. Ini waktu yang baik, ini saat yang tepat untuk kami mengambil komitmen mengiring Engkau seumur hidup kami, taat kepada Engkau seumur hidup kami. Kami tinggalkan setiap jubah kekristenan yang palsu dalam hidup kami, kekristenan yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Kami letakkan semua itu dan kami mau ganti dengan jubah kesetiaan, ketaatan untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Dan Kau jadikan kami lebih indah lagi. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari masing-masing saudara berdoa. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ubahkan hidupku. Jadikan aku indah di pemandangan-Mu Tuhan. Kau pakai hidupku surut kehendak-Mu Tuhan, bukan lagi kehendak-Mu. Sikiara balala moria masih. Haleluya. Oh, ajarku berharap kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami bawa di mezbah-Mu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, Jesus. Haleluya. Jesus. Mari masing-masing saudara menyembah Dia. Engkaulah penyembah-penyembah yang dicari oleh Tuhan, yang dinanti-nantikan, yang dirindukan. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, Jesus. Jesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
harap hanya kepadamu. Taat dan setia, kepadamu Tuhan. Mari semua katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia. Mari kita angkat hati, angkat suaramu lebih lagi, katakan, terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Oh, hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Mari semua kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biar hidup kita serahkan kepada Dia. Haleluya. Amin. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi ucapkan di hadapan Dia, jadikan aku indah, indah, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Katakan amin. Amin Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Biar setiap kami melakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Biar setiap kami dalam hidup ini, setiap hari, kami boleh selalu ingat akan setiap perkataan-Mu. Dan terus belajar untuk melakukan setiap perkataan-Mu. Karena sesungguhnya ketika kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan setiap kami untuk melangkah dalam satu perjalanan iman, di dalam satu perjalanan untuk pertumbuhan kedewasaan rohani kami. Karena itu mampukan kami selalu, ketika kami mau memilih untuk hidup mengikuti yang Tuhan mau, untuk memilih hidup berjalan dengan kehendak Tuhan. Biar kami tahu dan kami yakin, kami tidak sedang sendirian, tapi Roh-Mu yang kudus yang ada bersama dengan kami, yang ada di samping hidup kami, yang akan memampukan kami untuk melakukan dan menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Babang Hengki yang sudah melayani kami semua pagi ini melalui firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hidupnya, keluarganya, seluruh pelayanannya, bahkan gereja yang Engkau percayakan untuk beliau pimpin bersama dengan Ibu. Kiranya makin diberi pertumbuhan, jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan pengurapan Tuhan selalu ada atas hidupnya. Kemanapun beliau pergi bersama dengan Ibu, bahkan anak-anaknya, Tuhan memberkati keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama kembali melanjutkan acara ibadah ini.
Biar Engkau memberkati kami, bahkan kalau kami akan melihat perform daripada setiap saudara-saudara kami yang Engkau berikan talenta dalam diri mereka, kiranya mereka boleh menampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan melihat perform daripada rekan-rekan kita para penari yang akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama kita bersuka cita karena Tuhan. Dari segala pulau, suku, kaum dan bahasa akan mendengar kasih nyata kuasa Tuhan kita Yesus. Dari pulau-pulau akan datang sejahtera bagi Indonesia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka.
Puji Tuhan. Bisa lebih lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, luar biasa ya. Mungkin perform seperti ini harusnya jangan cuma 3 bulan sekali ya. Mungkin bisa dijadwalkan berapa ya? Setiap minggu. Tadi Pak Hengki berkata di Salatiga, di tempat beliau melayani, di tiap minggu keempat semua pelayan Tuhannya memakai baju daerah. Saya pikir ini sebuah ide yang bagus Pak, mungkin kita akan lakukan itu ya. Termasuk saya mungkin nanti, saya pun ketika melayani di minggu keempat, mungkin saya akan berpikir saya mau pakai baju daerah apa ya kali ya. Karena tentu setiap minggu harus berubah, bukan berubah, artinya setiap bulan harus berbeda gitu ya. Tapi nanti kita akan pikirkan sama-sama deh ya, karena itu untuk menunjukkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Bapak Hengki atas pelayanannya yang sudah hadir bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati, kiranya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita boleh kembali bertemu dalam pertemuan ibadah di tempat ini. Sehingga persaudaraan kita, hubungan kita sebagai satu tubuh Kristus bisa terus tetap terjaga dengan baik ya. Berikutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, yang mengikuti ibadah di tempat ini. Tentu pintu gereja ini akan selalu terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menikmati bersama-sama atau beribadah bersama-sama dengan gereja di tempat ini, dan tentunya Bapak Ibu kita boleh sama-sama bertumbuh ya di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kebenaran firman yang kita boleh selalu dengar di tiap hari minggunya. Jadi silakan bisa tetap hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah di minggu-minggu berikutnya. Nanti jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah anak kerajaan sorga. Ini setiap minggu diadakan jam 10, jadi selalu ingatkan anak-anak Bapak Ibu untuk hadir. Karena di usia seperti mereka yang masih sangat muda, penting sekali untuk mereka terbiasa dalam ibadah. Dan terbiasa di dalam mendengarkan firman, bahkan memuji Tuhan. Jadi jangan pernah dilupakan jam 10 pagi tiap hari minggunya, karena itulah waktu buat mereka untuk mengenal Tuhan semakin lebih dan lebih lagi. Hari Jumat tanggal 3 November kita akan bertemu dalam ibadah ayak, ibadah yang menggali firman, ya semacam ibadah pendalaman Alkitab, tapi singkatannya adalah apa yang Alkitab katakan, ayak ya. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara yang punya waktu jam 6:30 malam, ayo hadir. Kita mau bersama-sama, saya rindu ibadah ayak seperti ini banyaknya. Tapi kalau toh tidak, minimal separuh. Kalau toh tidak, seprapat. Kalau toh tidak, ya kehendak Tuhan yang jadi deh ya. Kita nggak ngerti lagi apa yang harus saya sampaikan. Berikutnya, hari Sabtu jam 5, yaitu tanggal 4 November, kita akan mengadakan ibadah youth di tempat ini. Jadi yang masih berjiwa muda, yang masih merasa anak muda, orang muda, hadirlah dalam ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore. Berikutnya, hari Minggunya, karena hari Minggu depan adalah hari Minggu pertama di awal bulan November, maka saya ajak kita semua hadir, mempersiapkan hati kita untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, dan istimewa kita akan kembali diajar oleh firman Tuhan dengan tema khotbah yang baru untuk bulan depan. Jadi pastikan hadir, ingatkan yang lain yang jarang-jarang hadir, ayo ajak kembali supaya mereka tetap hadir bersama-sama sampai kita bersama-sama bertumbuh ya di dalam Tuhan. Berikutnya, oke, ini sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Rekening pembangunan gereja bisa dicatat nomor rekeningnya, selalu masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi di dalam dana. Tentunya Bapak Ibu juga mendoakan, bahkan juga ingin terlibat mungkin di dalam dana. Inilah nomor rekening pembangunan gereja yang ada, silakan bisa dicatat, dan kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, silakan bisa sisihkan untuk bisa ikut bersama-sama dalam memberikan donasi buat pembangunan gereja. Oke, tidak ada yang lain, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita sudah menyiapkan amplop persembahan, silahkan diangkat, kita mau doakan, dan sekaligus kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini yang sudah Tuhan berkati dari mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan Engkau pun memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mempersembahkan persembahan kami. Mari angkat Bapak Ibu persembahan kita semuanya.
inilah persembahan kami Tuhan, dan biarlah Engkau terima setiap rupiah yang kami sudah siapkan di dalam amplop ini, dan kiranya Engkau memberkatinya. Bahkan tangan-tangan yang mengangkat setiap persembahan ini akan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, dan bahkan yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberikan kesempatan waktu buat mereka untuk mereka boleh berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Berkati pengurus gereja kami yang akan mengelola setiap keuangan yang ada. Berkati juga sekali lagi untuk Bapak Hengki dan Ibu dalam perjalanan pulang mereka sebentar dari tempat ini menuju ke kota Salatiga. Penyertaan Tuhan berlaku di dalam perjalanan mereka, dan biarlah mereka juga boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah sekarang Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati setiap kita, sehingga kita mengerti bahwa kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini, di dunia ini, tapi kita selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan lagu ini sebelum kita pulang. Pray.